Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mantap Smihel. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Idam, di kanal Mantap Smihel. Nah sahabat, kita tahu ya, di masa pandemi ini segala aktivitas kita itu berjalan secara online ya. Mulai dari pekerjaan, sekolah, pemesanan makanan atau belanja, bahkan untuk urusan kesehatan bisa menggunakan telemedicine ataupun juga memesan obat secara online. Nah sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk mengkaji ya, apakah aman untuk membeli obat secara online. Nah sahabat, kita tahu ya bahwa ketika kita belanja, baik itu belanja makanan ataupun juga belanja obat misalnya ya secara online, tentu ada beberapa resiko yang perlu kita perhatikan. Yang pertama pasti tentang keasliannya. Nah kalau urusan obat, apakah obat kita itu asli atau palsu, apakah isinya sesuai dengan kemasannya, atau memang kita harus tahu ya apakah yang kita beli itu sesuai dengan keinginan kita gitu, kemasannya harus sama dan lain sebagainya. Yang kedua resikonya adalah kebersihan dan tempat penyimpanan obat. Kita tahu bahwa obat-obat itu perlu disimpan pada tempat yang bersih dan juga suhunya itu terjaga gitu. Kalau misalnya online kan kita tidak tahu apakah obat ini disimpan dengan baik, rapi, ataupun juga tempat penyimpanannya itu sesuai dengan kondisi obatnya. Apakah cocok suhunya, jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin, karena memang misalnya suhu ya itu mempengaruhi juga kondisi obatnya. Misalnya bisa mempengaruhi komponen zat kimia di dalam, bahkan bisa mempengaruhi efektivitas dari obat tersebut kalau disimpan pada suhu yang tidak sesuai gitu. Nah ini memang resiko yang terjadi atau kita harus pahami ketika kita bertransaksi secara online. Yang ketiga tentang pengantaran. Kita tahu ya bahwa tadi penyimpanan obat itu berpengaruh. Nah dalam proses pengantarannya juga itu perlu dipastikan bahwa obat-obat tersebut diantar dengan aman dan juga tidak terpapar cahaya matahari langsung atau suhunya itu terjaga gitu. Misalnya kalau beli obat terus diantarkan secara pakai ojek dan kendaraan bermotor lainnya misalnya disimpan di jok, nah itu mungkin kondisinya di jok itu mungkin panas gitu. Atau misalnya dikirim melalui jalur pesawat ya, misalnya beli dalam platform online obatnya di Jawa misalnya, terus penggunanya itu ada di pulau di luar Jawa yang harus pakai pesawat, itu kan kita tidak bisa tahu gitu bagaimana sih kondisi pengantarannya. Nah itu perlu diperhatikan tentang pengantaran ini. Pastikan memang pengantarannya itu terjaga kondisinya, penyimpanannya selama dia diantar dari penjual atau tempat asal obat itu ke konsumen, seperti itu. Yang keempat adalah tentang konsultasi obat ya. Tentu kalau kita beli obat secara daring atau online itu sulit untuk kita konsultasi nih obat kita apakah ini sesuai dengan keluhan, apakah sesuai dengan penyakit kita, karena kan mungkin kita tidak bisa berinteraksi dengan dokternya atau apotekernya secara langsung ya, sehingga kita tidak tahu mungkin apakah obat tersebut sesuai untuk kita atau tidak gitu. Yang kelima tentang bentuk dan rupa obat gitu. Nah kan kalau kita misalnya sudah tahu apa yang ingin kita beli itu mungkin aman ya, apalagi kita tahu kemasannya. Nah kalau kita tidak tahu misalnya bagaimana kemasannya, bagaimana rupanya, kan tentu itu menjadi hal yang perlu diperhatikan. Apalagi memang ada obat-obat yang secara penampakan atau secara kemasan itu mirip gitu. Jangan sampai dia ada terjadi kesalahan. Atau misalnya tidak boleh bertransaksi dengan obat-obat yang tidak dalam kemasannya, karena kita tidak tahu apa sih isi dari obat tersebut, karena bisa saja isi misalnya tabletnya itu sama dengan obat lain. Maka penting untuk mengetahui kemasannya atau bentuk rupa obat tersebut sebelum kita membelinya secara daring atau online. Yang keenam adalah izin resmi. Pastikan kita ketika bertransaksi secara online itu membeli obat dari penyedia layanan farmasi yang berizin resmi dan juga obatnya itu resmi terdaftar di BPOM misalnya ya. Itu bisa kita dengan mudah ceknya di laman resmi BPOM untuk mengecek keaslian obatnya, dan juga tokonya itu atau penyedia obatnya itu tentu harus juga berizin resmi. Nah perlu Anda perhatikan ya, yang poin pertama tadi, hati-hati terhadap obat palsu. WHO itu memberikan kita peringatannya tentang obat palsu ini. Obat palsu itu menurut WHO adalah obat-obat yang secara sengaja dipalsukan baik identitas maupun sumbernya. Obat palsu itu dapat berisi bahan aktif yang memang isinya sesuai dengan kemasannya, tapi jumlahnya itu mungkin berlebihan atau kurang seperti itu. Atau berisi bahan aktif yang tidak sesuai dengan kemasan obatnya. Atau bahkan hanya berisi tepung dan gula, tidak ada sama sekali bahan aktifnya dan mungkin tidak memberikan efek ya.
atau mungkin mengemas ulang obat generik menjadi obat bermerek agar nilai jualnya itu lebih tinggi gitu. Jadi awalnya generik diubah jadi bermerek supaya nilai atau harganya itu lebih tinggi, atau mengemas ulang obat kadaluarsa. Itu bahayanya ya, obat palsu, dan perlu kita hati-hati. Namun ada tips yang bisa kita lakukan untuk mengenali obat palsu. Yang pertama, lihat kemasannya, pastikan kemasannya itu dalam kondisi baik dan juga terlindungi di dalamnya ya. Terus yang kedua adalah, kalau yang palsu itu biasanya tidak mencantumkan nama produsen atau farmasi tempat obat ini dibuat, makanya perlu dicek itu ya. Yang ketiga, tidak ada tanggal produksi dan juga tanggal kadaluarsa. Nah, ini harus diperhatikan, hati-hati. Terus yang keempat, tidak menimbulkan efek atau justru menimbulkan efek yang berbahaya atau efek samping. Nah, ini mungkin 4 tanda ya. Mungkin obat itu bisa kita identifikasi sebagai obat palsu dengan 4 ciri tersebut gitu. Nah, kalau tadi tentang obat palsu, bagaimana dengan obat aslinya? Tentu ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ya untuk mengenal obat ini asli atau tidak. Yang pertama adalah dia harus diproduksi oleh industri farmasi dengan alamat produksi yang jelas ya, yang tercantum dalam kemasannya biasanya. Kedua, mempunyai nomor izin edar, tanggal kadaluarsa, nomor batch, dan identitas produk lainnya ya. Itu harus ada dalam kemasan obat yang ingin kita beli. Izin edar, kadaluarsa, nomor batch, dan juga identitas lainnya. Terus yang ketiga, diperoleh dari sarana resmi gitu. Jadi pastikan kita membeli obat itu dari tempat yang resmi, yaitu apotik, rumah sakit, atau puskesmas, atau toko obat lain yang berizin untuk obat-obat bebas ataupun obat bebas terbatas, seperti itu. Tentu kalau untuk obat keras itu harus melalui peresepan dokter, bisa secara virtual ataupun juga secara langsung gitu. Nah, sahabat, ini yang perlu Anda perhatikan ketika ingin membeli obat secara online. Yang pertama, jangan beli obat di toko online yang belum terpercaya dan tidak mencantumkan daftar apotik tempat penyedia obatnya. Ya, jadi harus terpercaya dan ada identitas apotik tempat penjual atau tempat diedarkannya obat tersebut. Yang kedua, jangan beli obat resep dokter di toko online gitu yang tidak meminta resep asli. Ya, kita tahu ya bahwa kalau misalnya ada toko obat online yang tidak meminta resep asli, itu dihindari ya. Itu mungkin ada indikasi kecurangan atau berbahaya gitu. Yang ketiga, jangan membeli obat dari toko online yang tidak mencantumkan nomor customer service-nya. Ya, supaya kita tahu ketika ada kendala dengan obat yang kita beli, siapa dan di mana kita harus menghubungi gitu. Yang keempat, bila Anda mempunyai keluhan atau masalah kesehatan tentu sebaiknya dan jauh lebih baik untuk berkonsultasi terlebih dahulu tentang kondisi Anda ke dokter ataupun juga mungkin ke ahli farmasi untuk tahu tentang obatnya, seperti itu. Karena jangan sampai kita itu salah dalam membeli obat karena misalnya mendengar kata orang saja namun tidak sesuai dengan kondisi kesehatan kita. Tentu ini berbahaya nantinya, maka perlu kita untuk membeli obat dengan terlebih dahulu mengkonsultasikannya kepada dokter apabila kita sakit, dan juga mungkin kepada pihak apoteker yang mengetahui tentang obat-obat tersebut. Yang kelima, periksa harga obat di toko online tersebut. Jangan tergiur dengan harga murah, karena kalau terlalu murah, bahkan jauh lebih murah dari harga eceran tertinggi yang tercantum biasanya dalam kemasan obat, itu perlu hati-hati gitu ya. Mungkin saja ini adalah indikasi obat palsu karena kok murah sekali gitu dibanding yang standar. Yang keenam, setelah Anda memesan obat dan menerima obat tersebut, dicek terlebih dahulu ya apakah obat tersebut itu benar atau sesuai dengan yang Anda pesan atau Anda inginkan, seperti itu. Yang ketujuh, jangan mengkonsumsi obat yang Anda ragu identitas tokonya ataupun juga keaslian produknya ya. Karena ya tokonya aja bermasalah atau tidak dipercaya ya, apalagi produknya ya, hati-hati. Sebaiknya tidak usah dikonsumsi kalau misalnya memang diketahui bahwa toko penyedia obat tersebut itu bermasalah atau tidak dapat dipercaya. Yang kedelapan, pastikan obat-obat yang ingin Anda konsumsi dan beli itu sudah memiliki label izin ya, atau terdaftar di
BPOM ya. Anda bisa mengeceknya dengan mudah di website resmi dari BPOM seperti itu. Pastikan hanya membeli produk yang sudah berizin edar dari BPOM. Nah, di masa pandemi ini telah diperkenalkannya tentang layanan farmasi elektronik yang terpercaya ya. Sampai saat ini memang ada beberapa aplikasi di mana kita bisa membeli obat secara online ya, mulai dari Calcare, K24Click, Apotek Mart dan lain-lainnya. Dan itu semua sudah terdaftar dalam penyelenggara sistem elektronik farmasi atau PSEF. Jadi sebelum Anda ingin membeli obat secara online atau peresepan online itu pastikan bahwa penyedia jasa itu sudah terdaftar di PSEF, ataupun juga Anda bisa menggunakan layanan telemedicine yang sudah dipercaya atau sudah terintegrasi dengan PSEF atau dengan apotek, sehingga Anda bisa bertransaksi obat dengan aman dan nyaman dan juga pastinya terpercaya gitu. Baik, sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.